Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi barakatihi fid dharaini amin. Qultu wa hadzal ma'na alladhi dhaminahu al-muallifu rahimahullahu ta'ala hadhihi al-mas'alata huwa al-gharadul aqsa. Aku berkata, wahadal makna dan makna ini alladzi dhaminahul muallif rahimahullah taala, yang mengandung akan makna ini siapa? Al muallifu rahimahullah taala, atau dhammanahu, yang menyimpan atau menitipkan muallif akan alladzi hadhil mas'alata, akan masalah ini, huwa ya dia hadal makna itu al-gharadul aqsa, adalah tujuan puncak alladzi huwa marma nadhuril sufiyati, yang dia itu adalah tempat atau tujuan juga, tempat atau tujuan pandangannya para sufi. Wa kullu ma sannafuhu, dan bermula semua sesuatu yang mengarang siapa sufiyah, huwa kan ma wadawwanuhu, dan mereka menyusunnya, wa umiru bihi, dan mereka diperintahkan bihi dengannya, wa nuhu anhu, dan mereka dilarang anhu darinya, min af'alin wa aqwalin wa ahwalin, berupa perbuatan, perkataan, dan juga ahwal, keadaan-keadaan hati. Innama hiya wasailu ila hadhil maqsadis syarif, itu hanyalah merupakan wasilah kepada maksud atau tujuan yang mulia ini, wal maqamil munif, dan juga maqam atau tempat yang luhur ini. Fasya'nuhum abadan wal amalu ala mauti nufusihim. Ini komentar dari syarah Syekh Ibnu Abbad An-Nafasi. Kalau pada makalah yang terakhir disebutkan bahwa tidak boleh kita mengaku, tidak boleh kita mengklaim sifat-sifat Allah satupun. Dalam hadis Nabi mungkin al-kibriya atau kesombongan, kemudian al-azamah, keagungan, itu milik Allah. Siapa orang yang pakai jubahku, siapa yang pakai pakaianku, selendangku, berupa kibriya, keagungan, berupa kesombongan, maka aku akan lemparkan ke neraka. Jadi tidak boleh kita pakai sifat-sifat Allah yang sifatnya itu jalal, yang sifatnya itu ada keagungan di situ. Dua model sifat Allah itu, ada yang bersifat yang merupakan sifat jalal, ada yang merupakan sifat jamal. Sifat jalal itu seperti al-azim, seperti al-muntaqim, al-aziz, itu namanya sifat jalal. Ada sifat jamal, sifat jamal itu seperti ar-rahman, ar-rahim. Kalau dalam hadis yang kita sudah baca juga kemarin, sifat jalal Allah seperti kesombongan, kebesaran, itu nggak boleh dipakai. Allah larang, Allah larang. Minjem aja nggak boleh, apalagi gosok. Nggak boleh sifat Allah yang sombong, yang Allah yang maha besar, itu nggak boleh dipakai oleh makhluk. Namun di sini dalam hikam yang dilarang bukan hanya sifat-sifat itu, tapi seluruh sifat, baik sifat jamal itu juga dilarang kalau kita sampai merasa milikin itu. Ada seorang sufi atau ada seorang salik, dia kemudian memberikan rahmatnya atau memberikan kasih sayangnya kepada orang fakir, orang miskin, kepada sama. Benar-benar itu dia untuk khidmat, untuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, di situ dia sudah mengklaim bahwa saya ini ya sudah memberikan sebagian rahmat Allah. Saya ini sudah bersifat pengasih kayak Allah. Nah, sudah seperti itu saja, sudah menganggap bahwa itu klaim itu adalah sifat dia, itu sudah terlarang untuk para sufi. Oleh karena itu, makalah terakhir yang kemarin kita baca, larangan untuk ngaku-ngaku, larangan untuk mengklaim bahwa saya alim misalnya, larangan untuk mengklaim bahwa saya mulia, saya pengasih, saya penyayang. Itu larangan, itu adalah puncak dari perjalanan sufi. Semua yang dikarang oleh ulama-ulama sufi, yang disusun oleh beliau-beliau ini tujuannya adalah untuk ini, untuk menghindarkan diri kita dari ngaku-ngaku atau mengklaim bahwa itu bolehnya kita, ngajar bolehnya kita,
kemudian kita sayang sama manusia, sama fakir miskin, bolehnya kita, itu benar-benar terlarang, dan tujuannya adalah untuk menghilangkan itu, untuk menghilangkan klaim-klaim bahwa itu adalah sifat milik kita. Karena hakikatnya la fa'ila illallah, nggak ada fa'il yang hakiki, nggak ada pelaku yang hakiki kecuali Allah. Semua adalah untuk mencapai tujuan yang mulia ini, yaitu menghilangkan klaim-klaim bahwa aku bisa, bahwa aku punya yang aku, apalagi kalau sampai menganggap aku besar, nah itu udah benar-benar sebuah cacat untuk orang yang sedang menuju Allah. Oleh karena itu, innama huwal amalu fasya'nuhum, maka urusan atau perkaranya para sufi abadan selamanya, innama huwal amalu, itu hanyalah berbuat ala mauti nufusihim, untuk mematikan, untuk membunuh hawa nafsu mereka, wa isqati hududiha, dan juga menggugurkan kepentingan-kepentingan nafas, bil kulliyati, bagian-bagian nafas, bil kulliyati secara keseluruhan, kama qila, sebagaimana diucapkan, as-sufiyyu damuhu hadarun, sufi itu darahnya sia-sia, wa milkuhu mubahun, dan miliknya sufi, seorang sufi itu mubahun, boleh. Walaysa dzalika huwal maqsudu lahum bidzat, tapi bukan itu yang dimaksud secara esensial, bukan maksud berarti darahnya boleh ditumpahkan atau miliknya boleh dirampas, bukan. Tapi maksudnya apa? Wa innama gharaduhum min dzalika ma yalzamu anhu, tujuannya dari itu semua adalah yang selazimnya atau semestinya, min infiradillahi, yaitu berupa infiradnya Allah, berupa ngiceni, kalau orang Jawa itu bilang sendirinya Allah Ta'ala, indahum, di sisi mereka, bil wujudi, dengan wujud, walawazil mil wujud, dan dengan segala kelaziman atau keniscayaan wujud. Allah sendiri infiradan, dengan kesendirian, la yusyarikunahu, yang mereka tidak bersama-sama atau bersekutu, hu akan Allah, fi syai'in minha, dalam sedikit pun dari semua lawazimul wujud, kama dzakarnahu anifan, sebagaimana yang kami sebutkan telah lalu. Wa hadza huwa kimia usada, inilah yang namanya kimia kebahagiaan, alladzi a'waza, yang menyulitkan, apa alladzi aktsarun nasi, akan banyakkan manusia, walam yuhdau minhu illa bil iflas, dan mereka tidak diberikan minhu dari kimia usada illa bil iflasi, kecuali dengan kebangkrutan. Muflis, di sini muflisnya muflis yang positif. Id bidzalika, karena dengan itu, yastahiqul mar'u ubudiyatallahi ta'ala, ubudiyatallahi azza wa jalla, karena dengan itu, dengan iflas itu, maka seorang berhak ubudiyatallahi, akan kehambaan kepada Allah azza wa jalla, alladzi la maqama lil abdi, yang tidak ada kedudukan lil abdi, untuk seorang hamba, asyrafa, yang lebih mulia, minhu, daripada dzalik, ya, atau daripada ubudiyah, mazkur minal ubudiyah. Kedudukan yang paling tinggi itu untuk kita sebagai seorang hamba, itu adalah ubudiyah, kehambaan. Kadang-kadang kita cuma ngaku doang, hamba Allah, saya hambamu ya Allah, lancarkan rezeki saya. Kita ngaku-ngaku hamba Allah, tapi belum benar-benar melaksanakan hak-hak Allah sebagai Rabb. Kalau masih ngaku-ngaku hamba Allah, belum bisa melaksanakan hak-hak Allah sebagai Rabb kita, dan juga belum bisa mewujudkan kehambaan kita yang sungguhnya, maka itu berarti baru sepihak kita ngakuin. Beda kalau yang sudah diakui oleh Allah. Para nabi, innahu kana abdan syakura, misalnya para nabi, subhanalladzi asra bi abdihi, penyebutan Allah di Al-Quran dalam menceritakan nabi-nabinya itu biasanya disebut dengan innahu kana abdan syakura, dia itu adalah hamba Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba. Itu yang nyebut udah Allah, itu udah bukan aku. Artinya memang para nabi sudah mewujudkan kehambaannya total. Otomatis kalau mewujudkan kehambaan total, benar-benar rendah, berarti dia sudah mengangkat tinggi-tinggi rububiyahnya Allah, mengangkat tinggi-tinggi ketuhanannya Allah, mengangkat tinggi-tinggi hak Allah yang memang sudah seharusnya seperti itu. Nah, adapun kita yang masih belajar, kalau ngaku-ngaku kehambaan Allah, maka
Udah betul-betul ridho belum kita dengan ketetapan-ketetapan Allah? Kalau mengaku ya Allah aku hambamu, tapi masih grundel artinya, ya Allah aku hambamu, tapi masih mau pindah, udah dikasih satu makom atau udah dikasih satu kedudukan, ya tempatnya di sini ngajar aja udah misalnya, tapi masih membayangkan, ngebayangin aja nggak boleh, ngebayangin aja nggak boleh, masih membayangkan enak nih ya ngajar gini mah enak kan sambil bisnis nih, jadi ada pemasukan yang lain, ngebayangin gitu aja itu nggak boleh untuk seorang salik, karena itu menunjukkan bahwa dia tidak pasrah total kepada takdir Allah, ketetapan Allah yang sedang dia jalani. Kalau begitu berarti kehambaannya masih sepihak, masih mengaku, masih ngaku-ngaku, belum Allah yang melegitimasi. Beda dengan para nabi, memang para nabi udah betul-betul Allah yang menyebutkan sebagai hambanya. Nabi Muhammad SAW juga begitu, paling suka kalau disebut innahu, kalau disebut abduhu wa rasuluh, bahwasannya sungguhnya aku adalah abduhu wa rasuluh, aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Karena benar-benar di situ posisi kehambaan diwujudkan dan posisi rububiyah Allah benar-benar dinyatakan, ditegakkan. Nah, lalu kenapa di sini tujuan yang akhir, finishnya, pokoknya tujuan akhir itu menghilangkan klaim-klaim atau aku ngaku ilmu, ngaku punya ilmu, atau ngaku punya kemuliaan, ngaku punya keagungan, ngaku punya banyak pengikut. Kenapa itu harus dihilangkan sebagai tujuan, sebagai tujuan akhir? Untuk mencapai tujuan itu, maka para sufi yang dia lakukan semata-mata hanyalah mematikan atau membunuh hawa nafsunya. Hawa nafsu yang benar-benar dibunuh. Udah tidak ada lagi keinginan-keinginan kecuali Allah. Sampai hudud atau kepentingan untuk keselamatan dirinya aja itu sudah nggak dia pikirkan. Kita masih jauh banget nih ya. Ya insya Allah kita udah pada ikhlas ya. Amin. Sholat, pokoknya asal sholat, ngaji, ibadah udah enggak karena pengen dilihat orang. Ngaji bukan karena murid, kemudian ibadah juga bukan karena pengen dilihat orang, cuma pengen dapat keselamatan dunia misalnya, tapi karena Allah bukan karena orang. Cuma di situ ada pengennya apa? Pengen selamat dunia dari bencana dunia, misalnya dari kesulitan dunia. Dengan ngajarnya itu tidak ada pamrih orang, cuma kepada Allah, tapi dengan maksud supaya selamat. Itu udah ikhlas, tapi ikhlas tingkat rendah. Orang yang sholat duha misalnya, dia udah bukan karena ingin dilihat orang, tapi dengan sholat duhanya lillahi ta'ala, tapi dibalik itu ada maksud. Biasanya duha maksudnya apa ya? Rizki. Itu udah ikhlas tingkat tinggi, karena di situ sudah ada haddun nafsi yang namanya kepentingan. Iya betul karena Allah, tapi ada kepentingan, ya Allah saya supaya selamat di dunia, supaya saya rezekinya lancar. Ada yang berani miskin, udah supaya saya rezekinya lancar. Udah ikhlas tingkat tinggi. Tingkat pertengahan middle. Yang tingkat pertengahan itu udah tidak ada kepentingan dunia lagi. Sholatnya dia, ibadahnya dia, ngajinya dia, zikir dia, udah bukan membuat keselamatan dunia, bodoh amat sama dunia. Yang penting nanti di akhirat dimasukin ke surga, diselamatkan dari neraka. Itu ikhlas yang pertengahan. Masih ada kepentingan nggak tuh? Masih ada kepentingan. Yang pengen selamat, jadi dia masih mikirin diri dia sendiri. Yang penting saya mah nanti di sana di akhirat selamat. Yang paling tinggi ini yang tadi disebut dengan al-aqsal ladzi huwa marman nadhar sufiyah, al-ghayatul aqsa.
Itu adalah tujuan puncak yang harus diwujudkan oleh seorang sufi. Sudah tidak ada lagi kepentingan dalam melakukan apapun, melakukan ibadah, melakukan segala amalan-amalan, itu sudah terlampaui. Dunia udah enggak, akhirat juga dia sudah tidak memikirkan kepentingannya, udah tidak memikirkan kepentingan selamat dari neraka atau masuk surga, udah enggak. Terus apa? Allah saja udah. Nah, ini tidak gampang tentunya, cuma bisa dengan cara membunuh hawa nafsu, dan juga itu tadi, membunuh hawa nafsu dan juga menghilangkan klaim-klaim bahwa saya bisa ini, saya bisa itu. Maka penting itu at-tabarri minal hauli wal quwwah. Selain imtithalul awamir, yang kedua apa? Ijtinabun nawahi, tambahin satu, yaitu at-tabarri minal hauli wal quwwah. Kita udah bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, udah bisa menjauhkan larangan-larangannya. Jangan berhenti di situ, harus bebas atau harus berlepas diri dari klaim bahwa saya bisa ibadah, saya bisa jauhin maksiat. Karena kalau tidak seperti itu, nanti munculnya tadi klaim bahwa saya orang taat, bahwa saya orang soleh. Tujuan akhir para sufi itu tadi menghilangkan klaim-klaim. Maka Mbah Yai Mustaqim itu ya tadi yang sering saya sampaikan, orang sufi itu harus sering-sering motong kuku. Jadi jangan sering ngaku-ngaku ini sholatku, ini ibadahku, kukunya dipotong. Ini sedekahku, ini rasa sayangku kepada fakir miskin dan janda misalnya. Ini rasa sayangku kepada masyarakat. Kukunya dihilangin tuh, motong kuku. Karena klaim-klaim itu yang bisa merusak perjalanan seorang salik kepada Allah. Tidak ada yang lebih mulia kecuali tadi posisi kehambaan yang hanya bisa diwujudkan dengan menghilangkan klaim-klaim keakuan. Aku bisa ini, aku alim, aku mulia, aku hebat, aku banyak muridnya. Itu dihilangkan. Kalau itu sudah dihilangkan, maka sampailah pada maqam yang namanya ubudiyah, maqam yang paling mulia untuk kita. Kama qala syair, alastali khalafan minni kafa syarafan fama wara kali qasdun, fama wara akali qasdun wa matlubu. Telak di suara saya Mas Ajis. Alastuli khalafan, bukankah aku, apakah aku bukan, maksudnya bukankah aku li khalafan, itu bagiku sendiri adalah khalafan minni, pengganti bagi diriku sendiri. Kafa syarafan, yang mencukupi. Apa khalaf pengganti? Bukan begitu. Alastuli khalafan, tidakkah ada bagiku khalafan pengganti minni dariku, kafa syarafan, yang pengganti itu bisa mencukupi kemuliaan. Fama wara'aka, maka tidak ada selain engkau, li ya Allah, selain engkau, li untukku, qasdun maksud, wa matlubu dan tuntutan atau tujuan. Aku tidak punya ganti, aku tidak punya apa-apa yang bisa menggantikanku dan bisa mencukupi kemuliaanku. Maka setelah engkau tidak ada lagi yang aku tuju dan tidak ada lagi yang aku harapkan atau yang aku tuntut. Ini ya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi ini. Cuma Allah saja, tidak mencari pengganti apapun, gak ada yang bisa. Apakah keselamatan akhirat, apakah keselamatan dunia, itu tidak layak semuanya. Yang paling layak untuk kehambaan adalah hanya engkau saja ya Allah. Untuk mewujudkan kehambaan hanya dengan mewujudkan rububiyahmu. Kembalinya kepada makalah yang sebelumnya itu, kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan. Hendaknya kita terhadap sifat-sifat rububiyahnya Allah selalu bergantung, bahwa Allah maha kuat, Allah maha, terus kita bergantung kepada itu.
Allah maha mengetahui, al-alim, bahwa Allah maha kuasa, al-qadir. Kita bergantung pada itu. Dengan itu maka wa bi ausofi basyariyatika atau wa bi ausofi ubudiyatika mutahaqqiqan, dengan bergantung kepada sifat-sifat Allah yang maha sempurna itu, maka akan bisa terwujud sifat kehambaan kita, bahwa kita yang tidak sempurna, kita yang sangat tidak sempurna, mewujudkan bergantung kepada sifat kemahasempurnaan Allah, itu otomatis akan mewujudkan sifat ketidaksempurnaan kita. Walihadzal ma'na kana indahum daqaiqu khataratil khududi, dan karena makna ini, pengertian tentang menghilangkan klaim-klaim keakuan, kanat indahum, maka ada bagi para sufi daqaiqu khataratil khududi, yaitu lembutnya khatarat atau rentek-rentek kepentingan-kepentingan, wa khafiyati hawajisil hawa, dan juga sangat samarnya bisikan-bisikan hawa nafsu. Wa kullu ma yaqtadi baqa'a hadin nafsi, dan segala sesuatu yaqtadi baqa'a hadin nafsi yang menyebabkan masihnya atau tetap adanya kepentingan nafsu, wa thubutiha, dan tetapnya nafsu, fi mahabbatil maqamati wa itharil altaf, dalam mencintai maqam atau kedudukan, wa itharil altafi, dan juga memenangkan sifat-sifat kehalusan, kelembutan, wal karamati, dan karomah, kemuliaan. Itu semua adalah, ini khabarnya kanat nih, daqaiqu, itu semua keinginan-keinginan yang tersembunyi itu adalah dunuban azimatan, dosa besar, wa akhlaqan damimatan, dan juga akhlak yang tercela, laimatan qadihatan, yang juga tercela juga buruk, cacat, fi sidqil ubudiyati wal ikhlasi, dalam benarnya kehambaan dan juga keikhlasan, lirububiyati, kepada sifat rububiyah. Yatubuna, mereka para sufi bertobat, min jami'i dzalika, dari itu semua, ila rabbihim, kepada Tuhannya. Wa yata'awaduna, dan mereka memohon perlindungan, bihi, kepada rabbihim, min syarrihim, dari keburukan mereka. Wa yakhafuna, dan mereka takut, Musa karena tahu akan antengnya dzalik, wa mulahadatuhu, dan juga memperhatikan dalik yang dimaksud di sini adalah karomah, kemudian kelembutan, kehebatan, itu berlindung dari itu semua. Ghayatul bu'di, dengan jauh, yang teramat jauh, puncak, posisi yang paling jauh, wa nihayatul makri, dan juga dengan makar atau tipu daya yang puncak, wa tardi, dan penolakan. Para sufi itu karena sadar bahwa kehambaan itu yang paling penting, maka sangat berhati-hati menyikapi karomah, sangat berhati-hati menyikapi kelembutan Allah berupa rizki, sangat hati-hati menyikapi selain karomah tadi makom, ada makom syukur, jadi nggak terkecoh dengan itu semua. Karena kalau tidak hati-hati, itu hawa nafsu punya yang namanya hajiz atau bersitan halus. Jadi di bawah hadithun nafsi, di bawah omongan batin, itu ada namanya hajiz, ada khotir, ada hajiz. Kalau hadithun nafsi omongan batin, masih ada bahasanya. Kalau hadithun nafsi, ini yang begini nih enaknya, kopinya nambah lagi nih, itu hadithun nafsi. Tapi kalau hajiz, begitu aja datangnya, seret gitu aja, itu baru datang begitu aja, karomah, mulia, banyak muridnya, cium tangan bolak-balik gitu, itu datang begitu aja, itu sudah merupakan dunuban azimatan, sudah merupakan dosa besar untuk para sufi. Karena kalau terlena dengan itu, merasa nyaman dengan itu, maka akan terjatuh dari posisinya sebagai ubudiyah, sebagai hamba. Jadi kalau sudah begitu, dia udah bukan hamba lagi,
karena sudah minta balasan sama Allah. Namanya hamba kan nggak minta apa-apa, tunduk aja. Kalau sudah mengharapkan itu, bentuknya adalah hajis, bukan hadis nafs. Bentuknya hanya bersitan-bersitan itu aja, itu sudah merupakan dosa besar. Oleh karenanya para sufi ini benar-benar waspada dan mohon perlindungan Allah dari yang demikian, yaitu bersitan-bersitan hati yang sifatnya itu datang begitu saja. Kalau hajis, ya kalau hajis itu begitu aja datangnya, tanpa ini, tanpa memang ada rekayasa atau tanpa ada sebelumnya ada faktor apa-apa, atau datang begitu aja. Tapi itu merupakan dosa menurut orang-orang sufi. Ini mimbabi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Untuk orang-orang baik pada umumnya, orang-orang umum awam, hajis itu dimaafkan, dimaafkan. Nah, waktu ayat turun ayat akhir surat Al-Baqarah itu, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Apapun yang ada dalam hati kamu, termasuk hajis, Allah hisab, kata Allah. Nah, sahabat-sahabat saat itu merasa keberatan pada Rasulullah. Gimana ya Rasulullah, kalau yang seperti hajis seperti itu datang begitu aja, emang kita bisa menghindari? Emang kita bisa mewaspadai supaya terhindar dari itu semua? Orang-orang awam itu memang yang seperti itu diampuni. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi untuk para sufi, karena muqarrabin itu merupakan sayyiatul muqarrabin. Idza qultu ma adnabtu qalat mujibatan wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzambu. Serem amat ini. Idza qultu ma adnabtu, ketika aku berkata aku tidak dosa, qalat mujibatan, maka dia menjawab, perempuan itu menjawab, jangan bilang dosa, wujuduka dzambun, wujud engkau itu aja udah dosa, la yuqasu bihi dzambu, yang tidak ada, yang tidak bisa dikiaskan dengannya dosa apapun. Ini sama senada dengan yang pernah kita bahas juga, ibadah yang kita lakukan kepada Allah, sholat, puasa. Kalau kita minta balasan sama Allah, ya Allah ini puasa saya, mana balasannya, pahalanya? Puasa dari dulu gini-gini aja, ya Allah. Kalau Allah mau hitung-hitungan, benar puasa karena aku, hitung sama Allah tuh, benar saat puasa itu yang engkau pikirkan hanya aku saja. Betul yang sudah berpuasa itu seluruh badan dan seluruh hatimu. Itu kalau mau dihitung-hitung aja tuh nggak pantas kita nerima pahala. Bahkan yang ada puasa kita kalau perlu itu justru jadi faktor pantasnya kita disiksa. Ya puasa masih begitu, puasa perutnya doang, pikiran kemana-mana, hati kemana-mana. Sholat juga begitu. Sholat yang kita lakukan udah nggak Allah siksa aja udah untung. Karena kalau Allah mau hitung-hitungan, emang benar waktu baca Fatihah ingat aku, emang benar waktu sujud ingat aku, ngapain minta pahala? Kata Allah gitu, ngapain minta pahala? Udah untung nggak aku siksa, kata Allah. Udah gitu aja, udah jalanin aja, udah syukurin aja, udah syukur aja, udah nggak aku siksa, kata Allah. Maka wujuduka dzambun, udah ibadah kita itu aja udah merupakan satu kesalahan. Bagaimana mungkin kita menuntut yang lainnya? Ini wujud kehambaan kita. Caranya diantara trik-triknya yaitu dengan benar-benar mengakui kekurangan kita. Kalau kita mengakui kekurangan kita, maka di situ kita bergantung kepada kelebihan atau kesempurnaan Allah. Kalau kita mengenal kekurangan kita,
maka kita akan mengenal kesempurnaan Allah. Itu maksud dari man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kalau kita mengenal keteledoran kita, kesembronoan kita, kekurangan kita, maka kita akan mengenal kemahasempurnaan Allah. Kita akan mengenal kemahapengasihan Allah. Maha pengasih sekali Allah. Kita yang diteledor, sembrono, tapi nggak disiksa-siksa juga, dibiarin masih hidup sampai sekarang. Ngopi masih enak, ya ngerokok juga masih enak. Coba kalau Allah hitung-hitung. Dzukira annahu li ba'dil muluki. Annahu kana li ba'dil muluki, dituturkan, diceritakan bahwasannya ada bagi sebagian raja abdun yuqaddimuhu ala ashkalihi wa aqranihi, seorang hamba yuqaddimuhu yang diajukan ala ashkalihi, atas ashkalnya, atas bentuk-bentuknya, wa aqranihi, dan juga atas teman-temannya. Jadi dipromosikan, maksudnya ini yuqaddimuhu, dipromosikan atau dimajukan, dipromosikan. Fasyaka ahlu iklimin amalahu, fasyaka ahlu iklimin amalahu milal mulki, maka mengadulah siapa ahlu iklimin, penduduk satu daerah, mengadu amilahum kepada ya pekerja itu ya pejabatnya, nah, ilal maliki, kepada rajanya. Faqala maka berkata Malik, raja itu, takhayyaru man syi'tum, pilih orang yang kalian kehendaki, waliyahu, atau ya waliyahu juga bisa jadi jawab nih. Ini jadi jawabnya Amar itu bisa nasab. Waliyahu, maka aku akan menjadikan wali atau akan menjadikan penguasa, alaikum, untuk kalian. Fakhtaru, maka milih penduduk ahlu iklim, dalikal abda, akan hamba itu. Lima ra'au, karena sesuatu yang mereka lihat, mailal maliki, kecenderungan raja, ilahi, kepada si abad hamba. Faqala al maliku, maka berkata siapa al maliku, raja, raji'uhu, lihatlah kembali kepada hamba itu. Fa in ikhtarul wilayata, jika si hamba itu memilih al wilayata, akan kekuasaan, wallaituhu alaikum, maka aku akan berikan kuasa si hamba alaikum, atas kalian. Farogiba al gulamu, maka senang, demen, berambisi siapa al gulamu, seorang pemuda, fil wilayati, dalam wilayah kekuasaan. Fa amara, maka memerintahkan raja bikat fil mansyuri, untuk menulis suatu yang disebar. Wa amara bistiqbalihi, dan memerintahkan raja bistiqbalihi, untuk menghadapkan si gulam. Idza wafa mahalla wilayati, ketika dia sampai mahalla wilayati, akan tempat kekuasaannya. Wal mubalagati fi al-tafi, wal mubalagati fil al-tafi, dan juga tempat puncak fi al-tafi, dalam kelembutan-kelembutan si raja. Bianwa'il mukarramati, dengan segala macam kemuliaan-kemuliaan, wal mabari, dan kebaikan-kebaikan. Wadasa dan memasukkan siapa man orang, yarushu alaihi, yang mencipratkan siapa man alaihi, atas abad, atas gulam, ma'awardin, air mawar, fihi sumun, yang dalamnya ada racun. Thumma amara, kemudian dia kemudian memerintahkan siapa man yakulu, orang yang berkata, idza asyrafa alal mauti hada, dia berkata idza asyrafa, ketika engkau menghadap alal mauti, kepada kematian, hada, maka ini jaza'u man ikhtarul wilayata, adalah balasan orang yang memilih kekuasaan, ala khidmati maulahu, atas mengabdi kepada tuannya. Ada cerita ada cerita seorang raja, ini raja pusat nih, raja yang ada di Jakarta, maksudnya pemerintahan pusat. Dia punya warganya kan banyak, masyarakatnya atau warga negaranya banyak. Nah, kemudian ada satu wilayah yang mengadukan, ini harus diganti. Kata raja, kata pemerintah pusat, ya udah silakan, coba kalian pilih, coba kalian cari yang kira-kira itu menurut kalian layak. Nih saya punya
saya promosiin, saya punya satu kandidat, gimana menurut kalian? Atau kalian terserah milih yang mana? Nah, karena orang-orang sudah melihat ini kayaknya raja suka sama orang ini, dipilihlah itu orang, namanya ya fulan lah pokoknya. Dipilihlah si fulan ini, Gulam tadi, dipilihlah Gulam ini untuk menjadi pemimpin atau menjadi penguasa di wilayah yang tadi mengadu penduduknya itu. Nah, kemudian setelah itu mulailah dia berkuasa di daerah itu. Mulailah dia yang ngurus-ngurusin semua keperluan masyarakat di situ. Hingga akhirnya dapat juga yang namanya yang punya wilayah ya, yang namanya dia ngurusi masyarakat. Maka ada juga itu sesuatu yang sifatnya spesial. Jadi dia dilayani, kemudian dia segala kemuliaan, kebaikan itu dia dapat di sana. Sampai terlena dengan semua itu. Pada waktunya raja kemudian mengirimkan kurirnya, mengirimkan utusan ini bertugas untuk memberikan minum, isinya itu racun. Raja ini tahu apa kata kurir itu, silakan minum ini. Kalau engkau mati, maka ini balasan orang yang memilih kekuasaan dengan segala macam glamornya, dengan segala macam keistimewaan dan kenikmatannya dibanding mengabdi kepada pemerintah pusat. Maksudnya begitu. Demikian juga para sufi. Para sufi sangat khawatir ketika diberikan karomah, diberikan kelembutan Allah berupa kelapangan rizki, berupa kelapangan segala urusannya. Ini sangat khawatir karena jangan-jangan dianggap seperti si Gulam ini. Khawatirnya dianggap dia lebih memilih karomah, lebih memilih keenakan dan kenikmatan ketimbang aku. Itu raja pusat bilang gitu, dia lebih memilih itu ketimbang berbakti kepadaku. Orang sufi khawatir, Allah ngatakan gitu. Dia lebih memilih kemuliaan, karomah, lebih memilih dimuliakan manusia dibanding mengabdi kepadaku. Maka ketika ada karomah, kemudian ada keistimewaan yang lain, mereka para sufi itu sangat khawatir. Fa fi hadza ibratun lil absar wa tabsiratun li arbabil i'tibar wa ila hadzal ma'nal jalil al-muaddi ila sawa'is sabil tusyirul hikayat al-masyhuratul marwiyatu an Abi Yazid al-Bustami. Ini banyak pelajaran dalam cerita tadi itu. Dan juga ada cerita yang dihikayatkan dari Abu Yazid al-Bustami radhiyallahu anhu taala. Haddatsa Yahya bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu annahu ra'ahu fi ba'di musyahadati, bahwa sungguhnya Yahya bin Mu'adz melihat Abu Yazid dalam sebagian persaksiannya, dalam sebagian musyahadah atau penyaksiannya Abu Yazid di sholat isya, setelah sholat isya ila turunil fajri, hingga subuh. Setelah sholat isya sampai subuh, kayak kita nih ngaji sampai subuh. Mustafizan ala suduri qadamaihi, dia ini duduk ala suduri qadamaihi, ya, jadi duduk atas punggung kedua telapak kakinya, rafi'an akhmasaihi, mengangkat kedua akhmasnya. Akhmas itu telapak kaki sini yang nggak nginjek. Jadi kalau kita begini kan ada yang nggak sentuh, itu namanya akhmas. Dia mengangkat akhmasnya, wa akibaihi, dan tubitnya ala ardi, di atas bumi. Doriban bidaqanihi, memukul janggutnya ala sodrihi, maksudnya memukul, menempelkan ala sodrihi ke atas dadanya. Jadi gini dah, kira-kira gini. Nah, duduknya ininya diangkat gitu. Ini musyahadahnya Syekh Abu Yazid al-Bustami habis isya sampai subuh. Syakhisan bi'ainihi, dia memandangkan atau memelototkan matanya, la yatrufu, tidak sedikit pun berkedip. Tsumma qala, kemudian berkata Abu Yazid, kemudian berkata, ini yang menceritakan nih, siapa tadi? Yahya bin Mu'adz. Sajada inda sahari, kemudian sujud Abu Yazid sampai sahur. Ketika sahur, waktu sahur maksudnya.
Fatola, dan memanjangkan siapa Abu Yazid, maksudnya sujudnya lama. Tsumma qa'ada, kemudian duduk Abu Yazid. Faqala, maka berkata, ini perkataan Abu Yazid, Allahumma ya Allah, inna qauman talabuka, ya Allah sesungguhnya orang-orang itu mencarimu, orang-orang ingin menujumu. Fa'ataitahum al-masya 'alal ma', tapi kemudian engkau memberikan mereka bisa jalan di atas air. Wal masya fil hawa, dan bisa terbang, jalan di awang-awang itu terbang. Wa faradu bidzalika, mereka itu mewajibkan atau mengharuskan bidzalika, terhadap itu semua. Wa inni a'udzubika min dzalika, dan sungguhnya aku ya Allah, kata Abu Yazid, berlindung kepadamu min dzalika, dari itu semua, dari pemberian-pemberian seperti jalan di atas air, bisa terbang. Aku berlindung dari itu ya Allah kepadamu. Wa inna qauman, dan sungguhnya orang-orang kaum tolabuka memintamu, menuntutmu. Fa'ataitahum tayyal ardi, maka engkau berikan mereka tayyal ardi, bisa melipat bumi, sepi angin. Faradu bidzalika, mereka mengharuskan dengan itu semua. Wa inni a'udzubika min dzalika, aku berlindung kepadamu dari yang seperti itu. Karomah. Wa inna qauman tolabuka, sungguhnya orang-orang mencarimu. Fa'ataitahum kunuzal ardi, maka engkau memberikan mereka perbendaharaan atau gudang-gudang bumi. Fanqalabat lahumul a'yan, maka kemudian berbalik kepada mereka al-a'yanu, pandangan mata, orang-orang pada melihat semua. Faradu dzalika, mereka mengharuskan itu. Wa inni a'udzubika min dzalika, aku berlindung padamu dari yang itu ya Allah. Wa inna qauman, dan sesungguhnya orang-orang tolabuka memintamu. Fa'ataitahum abdaka khadiran, bisa juga khadiran, bisa juga hidron, hidir atau khadir. Nabi Khidir. Orang-orang mencarimu dan engkau memberikan mereka abdaka khadiron, hambamu, yaitu Nabi Khidir. Orang-orang mencarimu, padahal awalnya ingin mencari engkau, tapi engkau pertemukan dengan Khidir. Faradu bidzalika, maka mereka kemudian mengharuskan itu. Wa inni a'udzubika min dzalika, asalnya pengen ketemu engkau, tapi kemudian terpesona dengan Nabi Khidir. Hatta ada naifan isyrina, banyak banget nih. Hatta ada naifan isyrina, sehingga menghitung Abu Yazid naifan wa isyrina, 20 sekian makom min karamatil awliya, dari karomah-karomah para awliya. Tsummal tafata, kemudian berpaling Abu Yazid ilayya, kepadaku, pada Yahya bin Mu'az. Faro'ani, maka dia melihatku. Faqala Yahya, berkata Yahya, qultu na'am, aku berkata, kata Yahya, na'am ya sayyidi, ya guruku, ya tuanku. Qala, berkata, apa tuh? Mudmata, sejak kapan anta hauna, sejak kapan kamu di sini mengawasiku? Qultu, aku berkata, Yahya bin Mu'az, munduhin, sejak beberapa masa. Fasakata, maka Abu Yazid diam. Fakultu, maka aku berkata, ya sayyidi, wahai guruku, hadithni bisyai'in, ceritakan kepadaku tentang sesuatu. Faqala, maka berkata Abu Yazid, muhaddithuka bisyai'in, aku ceritakan kepadamu tentang sesuatu. Yuslihu laka, yasluhu laka, yang layak sesuatu itu untuk kau. Adkhalani fil falakil asfal, Allah memasukkanku ke al-falakil asfal. Falak itu jagat, tapi ini jagat bawah, nembus bumi. Allah memasukkan aku ke jagat bawah. Fa dawwarani, kemudian dia memutarkanku fil malakut sufla, kepada alam malakut, kepada alam malakut bawah. Farani al-aradina, kemudian dia Allah memperlihatkan kepadaku beberapa lapisan-lapisan bumi. Wa ma tahtaha, dan ada yang di bawahnya. Apa yang di bawahnya? Ilat thara, kepada yang paling bawah sendiri. Jadi ada thara, ada thuraya. Kalau thuraya itu tinggi, thara itu yang paling bawah. Tsumma adkhalani fil falakil ulwi, kemudian dia memasukkanku di jagat yang atas, alam atas. Fatawafa bi fis samawati, kemudian dia mentawafkan atau memutarkan aku di beberapa langit. Waroni ma fiha, dan memperlihatkanku apa yang ada di dalamnya. Minal jannati, surga-surga, ilal arsy, hingga
dia memperlihatkanku arash. Tsumma alfaqoni baina yaday, kemudian dia mendudukkanku atau memberhentikanku di depannya. Faqala, maka berkata dia Allah, salni, Abu Yazid minta padaku, ayya syai'in ra'aita, apa segala apa yang engkau lihat, hatta ahabahu, sehingga aku memberikan kepadamu, laka kepadamu, memberikan sesuatu laka kepadamu. Fakultu, maka berkata aku, ya sayyidi ma ra'aitu syai'an, wahai Tuanku, ya Allah, aku tidak melihat sesuatu apapun istahsantuhu, yang aku anggap bagus. Fa'as'aluka iyahu, maka aku memohon, aku meminta kepadamu, sehingga aku meminta kepadamu iyahu. Pada saat itu ditawarin di hadapan Allah, Allah bilang pada Abu Yazid, minta Abu Yazid, yang kamu lihat apa yang menarik untuk kamu minta. Kata Abu Yazid apa? Ya Allah, tidak ada sesuatu pun yang aku anggap bagus sehingga aku perlu minta sama engkau, enggak ada ya Allah. Faqala, maka berkata Allah, anta abdi haqqan, engkau hambaku yang sesungguhnya. Ta'buduni li ajli, engkau menyembahku untukku saja, sidqan, dengan sesungguhnya. Ya afalan nabika, supaya aku memperlakukan bika terhadapmu, wala afalan nabika, dan sungguh aku akan memperlakukan bika kepadamu, wadakaro asya'a, dan menuturkan Abu Yazid asya'a, akan beberapa perkara. Faqala Yahya bin Mu'ad, lihatnya Abu Yazid, jadi karomah semuanya itu bukan apa-apa, bahkan sampai setelah berikrar bahwa orang-orang tuh pada pengen menujumu, tapi ketika engkau berikan karomah, terpesona dengan karomah ya Allah, diuji Abu Yazid. Ya udah, sini saya ajak Abu Yazid, saya ajak ke alam malakut bawah, saya ajak Abu Yazid yuk ke langit. Ya sini saya ajak keliling sampai saya ajak, Allah ajak ke depan, ke arash, dan menghadap di depan Allah. Masih diuji sama Allah. Coba, udah Abu Yazid, engkau lebih dibanding semua itu, cuma bisa terbang, cuma bisa jalan di atas air, engkau udah lihat semuanya. Minta apa yang kau mau Abu Yazid. Itu kan ujian juga tuh. Kalau kita gimana tuh? Udah lebih dari yang semua itu, udah lebih dari sekedar ketemu Nabi Khidir, dari sekedar bisa jalan di atas air. Abu Yazid udah dikasih semua. Minta Abu Yazid yang kamu mau, tapi tetap nggak ada ya Allah, nggak ada sesuatu yang saya anggap bagus sehingga saya perlu minta. Saya nggak minta apa-apa. Ini udah benar-benar ubudiyah yang hakiki, benar-benar udah nggak minta apa-apa. Nah, disitulah kemudian Allah menyatakan anta abdi haqqan, engkau hambaku yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Dan banyak di sini Yahya bin Mu'ad, Abu Yazid menceritakan beberapa perkara lagi. Faqala Yahya bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, fabiha ya, fahalan idzalika, maka kemudian haulun yang pakai ha besar, likulli haulin minal ahwali muqtahimini, maka mengejutkanku apa dzalika itu semua, amtalatu bihi wajibtu minhu, dan penuhlah aku bihi dengannya, wajibtu bihi, dan aku kagum, wajibtu minhu, dan aku kagum minhu darinya, dari itu, dari sikap itu, benar-benar nggak meminta, aku kagum. Fakultu, maka aku berkata, ya sayyidi, wahai guruku, tuanku, lima lam tas'alhu, kenapa engkau tidak minta kepada Allah al-ma'rifata bihi, mengenalnya. Minta ma'rifat aja enggak. Kenapa guru? Kenapa enggak minta ma'rifat aja? Kan bukan minta benda, bukan minta apa-apa, minta ma'rifat. Kenapa enggak minta sama Allah guru? Izqala laka, ketika berkata dia Allah laka kepadamu, berkata kepadamu siapa malikul muluki, raja dari semua kerajaan. Salni, ketika menawarkan seperti itu, salni, kenapa enggak minta ma'rifat? Salni masyita. Qala, berkata Abu Yazid, fasahabi sayhatun, maka kemudian menjerit atau berbunyi, ya, berteriak kencang bihi, terhadap Abu Yazid, sayhatan, fasaha bihi sayhatan, maka berteriak Abu Yazid bihi, sebabnya sayhatan, dengan teriakan kencang. Marah Abu Yazid digituin. Waqala wailaka uskut,
Sialan loh, kayak kayak itu. Murid kurang ajar loh, uskud diam. Wailaka uskud. Murid kurang ajar. Watilka giratun alaih. Watilka itu yang seperti itu, giratun alaih, adalah kecemburuan alaihi atas Allah, minni dariku. La uhibbu. Minta marifat aja itu Allah cemburu. Marifat kan bukan Allah. Kenapa minta marifat? Itu pun bisa menimbulkan kecemburuan. Maka aku nggak minta. La uhibbu ayyarifahu. Aku tidak akan suka mengenal Allah. Mengenal Allah bisiwahu, dengan selain Allah. Atau la uhibbu ayyu'arifahu siwahu. Nggak ada baiknya. Aku tidak ingin ayyu'arifahu siwahu. Aku tidak ingin memperkenalkan Allah siapa siwahu, selain Allah. Artinya kalau ditanya balik, ya Allah saya minta ma'rifat. Ma'rifat yaitu pengenalan. Pengenalan itu apa, Abu Yazid? Berarti kamu mengenal aku dengan pengenalan yang aku berikan. Pemberianku itu bukan aku. Kenapa harus minta kalau Allah mau bilang gitu? Pemberianku bukan aku. Berarti engkau lebih membutuhkan pemberianku dibanding aku. Maka Abu Yazid cerdas, nggak mau minta. Karena tidak ingin mengenal Allah melalui selain Allah. Tidak ada yang boleh memperkenalkanku, kata Abu Yazid, kecuali Allah sendiri. Termasuk makrifat juga nggak boleh memperkenalkanku. Amin, amin. Ini ngaji nikah. Bisa sampai situ arti mahabbah. Kalaupun diizinkan, kalaupun boleh, dan guru-guru mursyid mengajarkan itu hanya untuk mewujudkan ubudiyah aja, bahwa kita butuh saat itu, kita fakir, butuh, dan Allah yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi awalnya tetap ilahi anta di situ kan, tetap anta maksudnya. Harusnya sampai situ aja, ilahi anta maksudnya. Udah. Nah, iya. Sampai situ doang. Habisnya. Memang pada nanti pada tahap tertentu memang meninggalkan doa orang sufi itu. Benar-benar nggak doa. Karena malu. Ngapain doa? Toh doa itu wujud pemberiannya. Pemberiannya kan bukan Allah. Nanti pada tahap-tahap tertentu memang orang-orang sufi itu nggak berdoa karena malu. Ngapain doa? Itu untuk muqarrabin. Itulah kita di mimbabi hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Buat orang abrar, orang baik pada umumnya, ya, buat ustadz-ustadz dah masih boleh doa. Tapi buat muqarrabin itu sayyiat. Malu rasanya doa tuh, minta lagi sama Allah. Qala Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu taala anhu, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.